Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Tema kita kali ini Leo adalah dirinya yang bergosip tentangmu. Wow, siapa yang bergosip tentangmu dan apa yang mereka gosipkan? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu ya Leo sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Leo yang mereka gosipkan tentang dirimu Leo. Leo, Leo, apa yang mereka gosipkan tentang Leo? Leo, Leo. Oke, di kartu pertama di sini ada Eight of Cups. Wah, di sini dia merasa bahwa kok sekarang Leo berubah, kok Leo sudah nggak cantik, kok Leo sudah nggak seksi, kok Leo sudah macam-macam keburukan kamu dari fisik. Wah, ini orang-orang nih melihat dulu mungkin kamu star, mungkin kamu dulu berpenampilan menarik, dulu mungkin kamu berpenampilan seksi, ya, ataupun mungkin sekarang kamu jerawatan, kamu sudah menurut mereka kamu itu kok sekarang tidak urakan gitu. Dan maaf di sini bukan menebar kebencian ya, no, tetapi di sini mungkin ambil positifnya saja. Oh ternyata banyak yang menilai saya kurang merawat diri, sekarang saya harus merawat diri. Nah gitu. Jadi ada beberapa yang saya lihat di sini memang stres ya. Jadi fokus pada yang lain bukan diri ya. Tapi orang kan melihat dari sisi dirimu, dimana ya kamu sekarang harus bisa merawat dirimu lagi gitu ya. Karena ada beberapa yang melihat penampilan Leo di beberapa tahun lalu lebih baik, kok sekarang ini lebih buruk gitu ya. Apakah dia stres, apakah ada masalah, ataukah bagaimana, mereka kepo ya. Nah ini, jadi di sini jangan lihat dari sisi negatif, ambil saja dari sisi positif ya. Kalaupun benar berarti kamu introspeksi diri, kalau memang tidak benar berarti ini energi dari Leo lainnya. Kamu nggak usah terlalu baper karena ini energi general. Kamu mau energimu 100% silahkan hubungi kontak WA saya. Tetapi kalau di sini energimu tidak 100%. Jadi kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena ini energi banyak orang, energi banyak Leo karena general reading. Jadi tidak 100% energimu ya. Tetapi di sini dia merasa, orang-orang ini merasa bahwa kok sekarang kamu sudah lain. Kok kamu sudah nggak seperti dulu yang menjadi star, menjadi bintang, jadi wah pokoknya macam-macam deh ya. Pokoknya bagus. Sekarang kok sudah menurun ya. Ada masalahnya apa ya, kenapa ya, oh kurang ini kurang itu. Nah ini contoh, mereka kepo karena biasanya tuh Leo itu berpenampilan kamu tuh stylish, memperhatikan penampilan gitu, sekarang kok kayak urakan gitu. Jadi mereka berpikir apa ada masalah atau bagaimana ya. Oke, berikutnya di sini Ace of Pentacles, dia merasa bahwa kamu tuh saingan besar untuknya ya. Jadi yang dia gosipkan adalah kayaknya tuh Leo tuh ya cari-cari muka makanya dapat jabatan. Karena dia menghasut ya, makanya cari-cari pembelaan pembenaran ke orang-orang ya, sehingga dia menjatuhkan si A, si B, si C, dan dia mendapatkan posisi itu. Nah ini contoh ada beberapa yang melihat dari apa yang kamu dapatkan, tetapi malah kamu mengorbankan orang lain gitu. Kamu membuat orang lain menderita gitu. Jadi contohnya kamu mendapatkan proyek tapi kamu mensikut orang ya dengan cara apapun. Ini menurut dia. Ataupun untuk bisa mendapatkan posisi itu kamu cari muka ke pimpinan ya. Jadi akhirnya
pimpinan menaikkan kamu ya, memberikan jabatan itu kepada kamu karena menurutnya kamu pintar ambil hati orang, ataupun malah menyudutkan orang lain supaya dia lengser dan kamunya naik. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Dia merasa bahwa kamu itu pesaing dia, dimana kompetitor tidak sehat. Kalau berhadapan dengan Leo, hati-hati menurutnya ya, kamu akan tersingkir ya. Artinya Leo itu bisa menjadi orang baik, tetapi Leo itu juga bisa menjadi seorang Leo yang menerkam. Nah ini ya, jadi orang-orang merasa bahwa ya Leo tuh berambisi gitu, untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dia akan melakukan berbagai cara, entah cara positif ataupun negatif. Nah ini yang mereka lihat ya, kamu penuh dengan ambisi. Oke, berikutnya di sini ada The Magician. Dia melihat kamu tuh penuh dengan keberuntungan. Kenapa ya Leo tuh penuh dengan keberuntungan ya? Kok saya begini-begini nggak bisa? Dia tuh cuma santai-santai aja langsung dapat. Ini contoh ya, entah mungkin door prize, entah mungkin kelimpahan atau apapun ya. Menurut mereka tuh kamu beruntung ya. Gosip ini kan berarti mereka cerita ya, dia beruntung sekali ya dapat suami yang kayak gitu, padahal orangnya biasa-biasa aja. Dia beruntung sekali ya dapat suami yang sayang, royal ya, dibelikan ini belikan itu ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu beruntung ya bisa mendapatkan posisi itu ya, atau kamu beruntung ya bisa masuk di perusahaan itu, kamu beruntung. Pokoknya intinya dia merasa kamu tuh orang beruntung ya. Tapi gosipnya bukan yang negatif, dia cuma bilang beruntung berarti kan yang positif gitu. Tetapi yang tadi saya bilang jangan sampai kok kamu beruntung, tetapi ujung-ujungnya dia cerita itu beruntung karena dia penjilat, dia beruntung. Nah, itu ada beberapa seperti gitu, dimana ada di satu sisi dia merasa kamu penuh dengan keberuntungan, tetapi akhirnya ada di satu sisi lain mereka dia beruntung karena pintar ambil hati pimpinan, ambil hati bos, pintar cari muka. Ini contoh, ada beberapa seperti gitu. Tetapi untuk The Magician ini mereka merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan, penuh dengan energi positif. Oke, The Devil di sini. Wow, di sini dia merasa bahwa si Leo ya, kamu itu orangnya sebenarnya tidak baik-baik saja, tetapi kamu menutupi ya dengan senyuman. Jadi macam contoh kamu ada masalah tapi tidak mau cerita. Jadi mereka kepo lewat orang-orang ya di sekeliling kamu untuk bisa mendapatkan informasi tentang dirimu. Ternyata dia lagi putus, pantasan dia diam-diam. Ternyata dia udah cerai toh. Ternyata begini toh. Ternyata begitu. Karena dia melihat kamu tuh penuh dengan misteri, penuh dengan ya kepalsuan gitu. Seolah-olah tidak mau orang tidak mau tahu tentang masalah kamu, tapi mereka yang kepo, dia ingin tahu masalah kamu gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya penuh dengan misteri, kamu tuh orangnya kamu terlalu tertutup ya, dan akhirnya mereka ternyata begini toh, ternyata begitu toh, karena dia merasa dulu itu kamu beda gitu, kamu orangnya energi, kamu orangnya humble ya, sekarang kok agak tertutup, agak dingin ya. Apakah dia marah saya atau gimana? Ternyata ada masalahnya ini toh. Iya gitu ya. Banyak ya yang mau kepo Leo ya, karena sikap Leo dibilangnya penuh misteri, kalau dibilang susah ditebak ya. Oke, berikutnya di sini ada Five of Wands. Five of Wands ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu kadang-kadang setia tapi kadang-kadang tidak ya. Setia nih bisa di sahabat, bisa di pasangan ya. Terkadang kamu tuh cepat bosan ya. Memang kamu setia, tetapi kadang-kadang bosan dan kamu akhirnya menghakimi dirimu sendiri, menghakimi sahabatmu atau menghakimi pasanganmu. Ini contoh ya, karena kalau dibilang ini ada beberapa yang menang sendiri, tidak mau ditegur, tidak baperan ya, dia merasa seperti gitu. Kamu orangnya sensitif, dimana kamu menuntut untuk orang setia kalau kamu pun setia, tetapi tidak boleh kemana-mana ya. Kalaupun mungkin kondisinya dia pergi, berarti kamu langsung marah, kamu langsung ini ternyata pasti dia cerita saya, pasti nih, intinya gitu, pikiran negatif. Ada beberapa yang dia merasa bahwa kamu tuh selalu berpikiran negatif kalau tidak bersamanya. Ibaratkan kamu kayak macam overprotective, pasanganmu kemana kamu ikutin, atau kamu kepoin, atau malah kamu marah kalau dia pergi tanpa dirimu. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Dia cemburuan ya, dia setia tapi dia cemburuan, gimana ya? Ataupun mungkin kondisinya malah ternyata Leo nih udah bosan sama pasangannya, pantasan dia pergi-pergi terus tanpa pasangan gitu ya. Ya ada beberapa pasangan sahabat-sahabat yang cerita seperti gitu, bahwa kamu tuh orang baik tetapi
Kalau sudah stres atau bosan ya kamu bisa menjadi orang yang agak sedikit cuek, tidak mengerti akan teman, tidak mengerti akan sahabat ataupun pasangan, lebih fokus pada diri sendiri di mana kamu sisi egoisnya tinggi gitu ya. Ya di ini ya, dirubah ya supaya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu tuh nyaman juga bersamamu. Jangan berpikir negatif. Ingat orang punya orang bebas berpendapat. Jadi jangan terlalu baper. Oke, berikutnya di sini ada King of Wands. Wah, di sini mereka merasa bahwa kamu tuh orangnya ini ya, ada penantian tapi penantian dendam. penantian dendam nih gimana ya, macam contoh gini ya, awas ya, kamu pernah meninggalkan aku kan, tunggu ya, nanti suatu saat pasti kamu akan kembali, ingat aja saya hajar kamu ya, ini contoh ya. Karena yang saya bilang di sini ada penantiannya dendam gitu ya. Maksudnya ya kamu tunggu dia datang ya, tapi nanti lihat kamu datang, kamu pulang, lihat aja saya hajar kamu ya, saya marah kamu, saya pukul kamu ya. Atau gimana lah, pokoknya gemes. Ya jadi Leo tuh kadang-kadang macam orangnya gini, kalau pasangannya mungkin selingkuh ya. Jadi apa dibilangnya, Leo tuh orang-orang bilang, ih ternyata pasangannya selingkuh karena Leo itu galak. Terus ditanya Leo gimana, putus atau gimana atau cerai, langsung bahasanya Leo, biarin aja dia mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Nah gitu, tapi sikapnya cuek. Jadi orang-orang berpikir atau bicara kamu tentang, wah ternyata ada sisi keras Leo juga ya, pantasan suaminya pergi, pantasan putus nyambung ya, karena dia nggak berubah, dia selalu mempertahankan egonya. Nah ini ada beberapa merasa kamu tuh orangnya egois ya, dimana kamu menanti mereka juga ya dengan kesetiaan kamu ya, karena mereka lihat kamu fokus pada kerja gitu kan, tetapi marah gitu. Jadi kalau dia datang kembali kepada kamu tuh kamu siap menerkamnya gitu. Tetapi kalau dia tidak balik juga pun ya biasa aja, kamu tetap menanti seperti biasa dan lebih produktif aja gitu ya. Tapi lucu ya energinya ya. Dan apa, penantian tapi dendam. Gimana ya, maksudnya bukan dendam juga, ngingat gitu ya. Ya kalau kita sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan ya nggak usah diingat-ingat lagi yang masa lalu gitu. Dan kadang-kadang pun pasanganmu merasa bahwa kamu tuh tukang ungkit-ungkit masa lalu yang sudah diselesaikan atau sudah berlalu. Nah ini mungkin kamu harus bisa lebih up ya, jangan ungkit-ungkit atau memperlebar masalah. Oke, berikutnya di sini, wah, di sini Seven of Pentacles. Nah, di sini ada bicara tentang duit ya. Ada beberapa yang merasa bahwa aduh gimana ya, saya mau pinjam uang di mana? Oh, ternyata tuh kamu pinjam uang di Leo aja. Leo banyak duit. Kemarin dia baru beli mobil baru. Ini contoh ya. Ada beberapa yang merasa bahwa Leo tuh banyak duit. Padahal Leo juga lagi ngos-ngosan ya. Betul tidak Leo? Ketik di kolom komentar. Jadi ada beberapa yang mau pinjam duit kepada kamu. Ya, mereka bergosip ini karena contohnya, aduh saya lagi gak punya duit, kira-kira siapa yang punya duit ya yang bisa bantu saya. Nah ini akhirnya namamu disebut dari gosip itu, dalam gosip itu. Oh ternyata kemarin tuh dia baru beli mobil baru, pasti masih punya duit tuh. Coba kamu kesana pinjam, siapa tahu dikasih ya. Kalau ada syukur, kalau tidak ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya seperti gitu, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, dia merasa bahwa kamu tuh banyak duit dan dia lagi membutuhkan pertolongan kamu. Padahal dia nggak tahu, mungkin mobilnya kredit. Ini contoh ya. Karena ada beberapa seperti gitu, karena mereka merasa tuh Leo itu orangnya hidupnya tuh penuh dengan kebahagiaan. Ya memang penuh kebahagiaan, makanya tadi saya bilang kan ada kepalsuan. Kamu bahagia tetapi sebenarnya hatimu sedih ya. Tetapi kamu tidak pernah menampakkan karena tidak mau merepotkan orang lain atau tidak mau meminta belas kasihan dari orang lain. Nah itu bagusnya di Leo ya. Leo tuh seolah-olah itu bisa menjadi penolong buat orang lain walaupun mungkin dirinya korban ya. Oke, berikutnya terakhir di sini ada Temperance. Wah, di sini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya ini ya, pemberi ya, artinya orangnya murah hati. Nah, ini yang bagus. Jadi mereka gosip itu bukan gosip negatif, tapi yang ya namanya gosip kan buah bibir, buah cerita ya, entah positif entah negatifnya. Tapi di sini positif bahwa kamu tuh orangnya nggak pelit, kamu orangnya rendah hati, dan kamu orangnya juga apa adanya. Nah, ini ya, tulus apa adanya. Ada beberapa yang merasa bangga bisa memilikimu, mungkin pasanganmu, kamu bantu dalam hal finansial. Kalau seandainya kamu wanita, tapi kalau kamu pria ya kamu bertanggung jawab atas keluarga.
Nah ini ya, atau sahabat-sahabat kamu ya, mungkin kamu pernah bantu, ataupun bahkan orang lain yang kamu nggak lihat mereka ya, nggak kenal mereka tapi kamu bantu. Nah ini ya, ada beberapa yang bangga sama kamu. Wah ternyata tetangga saya Leo baik sekali. Wah ternyata tetangga saya ataupun ya si Leo ini orangnya murah hati gitu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana mereka bergosip tentang fisikmu, tentang uangmu, tentang kepribadian kamu, ya, tentang penantian, tentang kepalsuan, dan murah hati, ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau terjadi di energimu, tapi kalau tidak berarti energi dari Leo lainnya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate. Dan kita ke koneksi di sini saya sudah menarik energi juga dari inisial dan zodiak, di mana kita ke inisial dulu. Oke, untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf W. Di sini ada huruf I, ada huruf G, D, R, N, V, E, P, K, A, C, Q, O, L, U, S. Miring-miring ya, maaf ya. Saya perbaiki dulu. B, ada N-nya double, energinya up, dan ada C. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W, I, G, D, R, N, V, E, P, K, A, C, Q, O, L, U, S, B, N, dan C ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, saya sudah menarik energinya juga. Dimanapun kalau di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini di mana kamu terkoneksi dengan ada Scorpio, ada Virgo, Capricorn, Aries, Taurus, Leo, Cancer, dan Pisces. Oke, jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus, Leo, Cancer, dan Pisces. Oke, semoga resonate dari kedua kategori itu ya. Dan saya mau menarik energi lagi dari pesan semesta kepada kamu menyikapi orang-orang yang bergosip tentangmu. Oke, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di sini ada Ace of Cups. Di sini juga ada Three of Cups. Dan di sini juga ada Nine of Cups. Oke, jadi yang semesta mau sampaikan kepada kamu, raihlah apa yang kamu inginkan tanpa mempedulikan apa yang mereka ucapkan. Jadi ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, bukan orang lain. Jadi fokus pada apa yang kamu inginkan, action ya, dan tidak usah terlalu banyak mendengar ketoksikan. Karena kalau kita terlalu banyak mendengar ketoksikan, hidup kita susah. Ingat, bukan tanggung jawabmu untuk bisa membuat orang bahagia. Bukan tanggung jawabmu untuk bisa selalu mendengarkan kata orang dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Ya, jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, cita-citamu. Ya, tanpa merugikan orang lain, itu jalanmu. Ya, dan kamu nyaman, itu jalanmu. Kalau kamu sudah merugikan orang lain, ya ngapain kamu di itu, bukan jalan kamu itu, apalagi mengikuti orang toksik. Ataupun ya itu, kamu terkoneksi dengan orang toksik dan akhirnya menjadi toksik untuk dirimu dan menjadi toksik untuk orang lain. Jangan dekat-dekat dengan circle toksik, supaya hidupmu lebih berwarna, hidupmu lebih bermakna, hidupmu lebih berarti ya. Kadang-kadang kita harus bisa menjaga jarak dengan orang toksik ya, ataupun orang-orang yang suuzon atau yang orang-orang yang tidak sevibrasi ya, supaya hidup kita jadi lebih berkembang. Keluarlah dari zona toksik ya, yang kamu rasa itu teman baik padahal mulutnya agak sedikit ember. Ngapain dekat-dekat mereka, akhirnya ujung-ujungnya sakit hati.
Sekarang dia cerita orang lain, besok kamu. Ya ini cuma masalah waktu. Jadi sebelum itu terjadi, keluarlah atau menarik diri, atau ya lebih intinya lebih produktif sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Ya, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Ya, selama kamu mau kerja, selalu berpikiran positif dan tekun. Ya, ingat tidak usah terlalu fokus pada apapun ya yang dikatakan orang yang negatif. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu capai atas cita-citamu, dan buktikan bahwa apa yang mereka katakan kepada kamu itu salah, yang negatif ya. Tunjukkan dari prestasi, bukan karena kamu mencari pembenaran atas ucapan mereka. Gak usah terlalu membalas kejahatan ataupun ember ataupun ya pokoknya membalas negatif omongan mereka gitu. Tetapi balaslah dengan kualitas dirimu, pencapaianmu, tujuanmu, prestasimu, supaya apa yang mereka ucapkan itu mereka sadar bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah terhadapmu. Buktikan ya, bukan marah, tapi buktikan bahwa suatu saat saya akan berhasil, suatu saat saya akan buktikan bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Nah itu ya, bukan marah, bukan diam atau memendam perasaan di dalam hati, akhirnya kamu sedih sendiri, kamu yang terjatuh sendiri karena pikiranmu sendiri ya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu keluarkan ya, selalu berpikir positif, dan hatimu tuh harus bisa lebih plong, memaafkan orang lain di masa lalu. Biarkanlah orang berbicara, apa itu hak mereka. Ingat, manusia punya hak berbicara dan mempunyai hak untuk berpendapat ya. Kamu yang harus bisa mengontrol emosimu, gak usah dengar. Kalau memang benar, introspeksi. Kalau memang salah, ya gak usah terlalu baper, gak usah ditanggapi, gak usah marah ya. Tunjukkan kualitas dirimu bahwa kamu tuh orang hebat, kamu orang baik, di mana kamu bisa mengontrol emosimu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.